Halo masyarakat internet, kembali lagi kita ngebahas isu yang panas masih tentang Undang-Undang TNI. Ya, seperti yang telah saya sampaikan dalam beberapa kesempatan sebelumnya ya, perdebatan seputar undang-undang ini terus berlanjut dan menarik perhatian banyak pihak. Beberapa waktu lalu sempat ada draft revisi Undang-Undang TNI yang muncul di situs DPR, tapi terus tiba-tiba hilang. Lah, udah gitu pas banyak orang mulai ngebahas dan ngekritik, malah dituduh nyebar hoaks. Ini kan bikin kita semua bingung ya, kenapa hal yang seharusnya transparan malah jadi gelap. Belum lama ini juga kita dikejutkan dengan pernyataan beberapa pejabat yang mengklaim bahwa revisi ini untuk memperkuat pertahanan negara di tengah ketegangan regional. Tapi banyak yang mempertanyakan apakah ini benar-benar untuk keamanan atau justru untuk memperluas kekuasaan militer di ranah sipil. Di tengah situasi global yang semakin nggak nentu ini seperti konflik di Ukraina dan ketegangan di Laut Cina Selatan, argumen ini seolah menjadi tameng untuk mengesahkan kebijakan yang kontroversial ini. Dan yang lebih bikin panas itu ada beberapa tokoh masyarakat yang mengungkapkan kekhawatiran bahwa revisi ini bisa membuka jalan bagi militer untuk terlibat lebih jauh dalam urusan sipil, seperti yang terjadi di negara-negara yang udah terjebak dalam militerisasi. Misalnya di Mesir setelah kudeta militer pada tahun 2013, banyak kebebasan sipil yang dibatasi, dan demonstrasi yang dulunya menjadi sarana untuk menyuarakan pendapat, kini dihadapi dengan tindakan keras dari aparat militer. Ini adalah contoh nyata dari apa yang terjadi ketika militer mulai mengintervensi urusan sipil. Jadi bro, kita harus kritis dan nggak hanya menerima informasi mentah-mentah. Kita perlu mempertanyakan apakah revisi Undang-Undang TNI ini benar-benar untuk kepentingan rakyat atau justru untuk kepentingan segelintir orang yang ingin memperkuat cengkraman mereka. Mari kita gali lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik layar dan dampaknya bagi kita sebagai masyarakat sipil. Ini saya dapat info dari beberapa sumber terpercaya ya, bukan dari bisikan tetangga sebelah. Beberapa poin dari revisi ini tuh dianggap bisa bikin TNI makin banyak wewenang di ranah sipil. Misalnya, ada yang bilang bahwa revisi ini bisa memperluas ruang gerak TNI dalam mengatasi masalah-masalah sipil yang seharusnya menjadi domain pemerintah sipil. Ya, ini bikin masyarakat pada worry. Ya iyalah kalau tiba-tiba semua urusan sipil bisa dicampur tangan militer. Kita ini masih demokrasi, apa udah masuk mode militerisasi? Menurut artikel di Kompas nih yang membahas tentang dampak militerisasi, kita harus waspada terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan. Ketika militer mulai terlibat dalam urusan sipil, kita bisa kehilangan kontrol atas pemerintahan kita sendiri. Dan itu, bro, udah bukan hal yang sepele ya. Jadi gini, sistem militer itu kan hierarkis. Kayak senioritas di tongkrongan anak SMA. Ada yang satu nyuruh, yang lain wajib ikut, nggak pakai debat. Sementara pemerintah sipil itu lebih ke sistem diskusi. Kayak nongkrong sambil debat Indomie kuah atau Indomie goreng. Ada pertimbangan, ada voting, nggak cuma satu orang yang pegang kendali penuh. Nah, kalau sistem hierarki ini dipakai untuk ngurus pemerintahan, ya fix bakal keputusan suka-suka jenderal tanpa check and balance yang benar. Oke, sekarang kita masuk ke studi kasus ya. Ada yang masih ingat Myanmar, mereka baru aja mengadakan pemilu dan hasilnya partai sipil menang telak. Tapi militer nggak terima kalah dan langsung mengklaim ada kecurangan. Solusinya, kudeta. Gila nggak tuh? Pemimpin negaranya ditangkap, anggota parlemennya dikunci di dalam rumah, dan tiba-tiba, boom, negara dipegang penuh oleh junta militer. Dan ini bukan cuma teori bro, kita bisa lihat contoh nyata di negara lain. Situasi di Myanmar itu menunjukkan bahwa ketika militer terlibat dalam politik, konsekuensinya bisa sangat fatal. Ini tuh menunjukkan betapa bahayanya jika militer memiliki kekuasaan lebih dalam urusan sipil. Kita belum kelar dengan urusan oknum berseragam yang kadang abuse power. Masa mau nambah lagi dengan memperluas ruang gerak mereka di luar tugas intinya? Serem bos. Seperti yang diungkapkan dalam artikel BBC. Kita harus belajar dari sejarah dan enggak mengulangi kesalahan yang sama. Saya nggak bilang kalau Indonesia bakal kayak gitu ya. Tapi kalau militer makin banyak wewenang di ranah sipil, ya sejarah udah banyak nunjukin kalau ini seringnya enggak berujung baik. Kalau ada yang bilang, itu mah Myanmar, di kita mah beda. Ya iya beda, tapi kalian pernah lihat ada cerita serupa di sejarah negara lain juga kan? Misalnya di Argentina dan Chili, di mana militer mengambil alih kekuasaan dan mengabaikan hak asasi manusia. Jadi wajar kalau masyarakat was-was. Menurut laporan dari Al Jazeera, situasi di Myanmar saat ini menunjukkan bahwa militer enggak hanya mengabaikan demokrasi, tetapi juga melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Ini adalah pengingat bagi kita semua untuk tetap kritis dan enggak membiarkan hal serupa terjadi di negara kita. Di banyak negara yang mengalami militerisasi, kita bisa lihat tuh bagaimana suara rakyat tereduksi. Misalnya, di Mesir setelah kudeta militer pada tahun 2013, banyak kebebasan sipil yang dibatasi. Demonstrasi yang dulunya menjadi sarana untuk menyuarakan pendapat, kini dihadapi dengan tindakan keras dari aparat militer.
militer. Ini adalah contoh yang nyata dari apa yang terjadi ketika militer udah mulai mengintervensi urusan sipil. Menurut laporan dari Human Rights Watch, banyak pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di negara-negara yang mengalami militerisasi. Ketika militer berkuasa, seringkali mereka mengabaikan hak-hak dasar manusia, seperti kebebasan berekspresi dan hak untuk berkumpul. Ini adalah hal yang sangat mengkhawatirkan karena kita semua berhak untuk menyuarakan pendapat tanpa takut akan represivitas. Selain itu, ada juga risiko untuk meningkatnya korupsi. Ketika militer terlibat dalam pemerintahan, transparansi seringkali menjadi hal yang kedua. Kita bisa lihat di banyak negara, di mana anggaran militer itu sulit diawasi dengan baik, dan ini buka peluang bagi penyalahgunaan anggaran. Menurut artikel di Al Jazeera lagi, banyak negara yang mengalami korupsi besar-besaran ketika militer berkuasa, dan ini berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Oke, kita udah ngobrol panjang lebar, sekarang giliran kamu. Menurut kamu, revisi Undang-Undang TNI ini penting atau justru malah berbahaya? Atau kita sebagai warga sipil harusnya concern dalam hal ini? Coba drop di kolom komentar. Kita diskusi santai aja ya, bukan debat kusir di dalam grup WhatsApp keluarga. Jangan lupa like kalau setuju sama saya, atau share ke teman kalian yang perlu diskusi ini biar makin rame. Kalau kamu baru di sini, subscribe biar nggak ketinggalan topik-topik panas yang bakal kita bahas bareng. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep being critical. Assalamualaikum.